Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kluster Sampling. Saya Muhammad Irfan. Saya Putra Ilyas. Baiklah, slide pertama yaitu pengertian kluster sampling yang akan disampaikan oleh Putra kepada Putra Ilyas. Dipersilakan. Kluster sampling biasa disebut juga sebagai kluster random sampling, yaitu suatu jenis teknik sampling di mana seseorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yaitu terpisah yang disebut sebagai kluster. Penggunaan teknik kluster sampling digunakan jika 1. Keterbatasan sumber daya. Jika kerangka penekanan contoh elemen tidak tersedia atau tidak mendampaknya perlu biaya yang besar. Yang kedua, perbedaan internal. Ketika pada populasi didapatkan kelompok-kelompok yang nampak seragam namun secara internal tetap berlainan. Yang ketiga, luas daerah. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Contoh kluster sampling, ada seorang peneliti yang ingin mengukur performa akademis mahasiswa tingkat akhir di Provinsi Jawa Barat. Dalam teknik kluster sampling ini, analisis dilakukan pada sampel yang tersusun dan diseleksi berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Parameter penentu ini dapat berupa berdasarkan demografi, latar belakang, perilaku, dan kebiasaan. Atas apapun atribut lainnya yang dapat menjadi fokus penelitian yang dilaksanakan. Cara penggunaan kluster sampling, yang pertama tentukan sampel, yang kedua ciptakan dan evaluasi sumber sampling, yang ketiga tentukan kelompok, yang keempat pilih klaster, yang kelima segmentasi geografis, yang keenam bentuk subtipe. Pemilihan teknik pengambilan sampel harus berdasarkan dua hal penting, yaitu rehabilitas dan efisien. Keuntungan, yang pertama sangat ekonomis, yang kedua salah satu desain yang paling ekonomis, yang ketiga jumlah sampel bisa lebih besar untuk jumlah biaya yang sama. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data lebih sedikit. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mencerminkan keheterogenan populasi. Yang kedua, elemen dalam klaster yang sama akan mempunyai karakter yang sama. Yang ketiga, informasi yang diperoleh lebih sedikit dari metode lainnya. Yang keempat, tingkat estimasi error lebih tinggi dari metode lain. Mungkin itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.